Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan saudara melalui channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tapi saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15, dan sisanya nanti bisa saudara baca di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tebrau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tema ini dalam terang firman Tuhan Yosua 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28 ini. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan ibadah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara, di dalam Alkitab, ibadah adalah segala bentuk tindakan. Perhatikan, ibadah itu adalah segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menyembah, memuliakan, dan menghormati Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita ibadah bukan sekedar rutinitas keagamaan, tetapi sebuah ungkapan sikap hati ya, yang taat, tunduk, hormat, dan penuh kasih kepada Allah. Perhatikan garis bawahi, saudara, kalimat ungkapan sikap hati. Ya, ungkapan hati kita yang taat, tunduk, hormat, dan penuh kasih kepada Allah. Itulah ibadah. Ibadah tidak terbatas pada ritual semata, ya, tetapi juga nampak dalam hidup sehari-hari. Ibadah itu, saudara, mencakup seluruh hidup orang percaya yang diarahkan untuk menyenangkan hati Allah. Perhatikan, ibadah mencakup seluruh hidup orang percaya. Ya, untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibadah adalah pelayanan. Ibadah adalah pengabdian kepada Tuhan, baik dalam bentuk persembahan, baik dalam bentuk ritual, dan juga ketaatan hidup setiap hari. Itu ibadah. Ya, Alkitab mengajarkan kepada kita ibadah itu bukan sekedar memberikan persembahan ke gereja. Ibadah itu bukan sekedar mengikuti ritual di gereja, di kelompok persekutuan kaum bapa, di kelompok persekutuan kaum ibu, di kelompok persekutuan muda-mudi gereja, sekolah minggu, kelompok-kelompok pemuritan, kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, mengikuti KKR dan sebagainya. Bukan hanya terbatas pada ritual itu saja, tetapi juga nampak di dalam kehidupan saudara dan saya, itulah ketaatan kepada Tuhan setiap hari. Itulah ibadah. Ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama, saudara, berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi ibadah yang sejati bukan hanya terbatas pada memberikan persembahan, bukan hanya terbatas pada ritual yang kita ikuti dalam ibadah-ibadah kategorial, ibadah minggu, dan seterusnya itu. Tetapi ibadah yang sejati yang paling penting adalah hidup saudara dan saya. Ya, kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin, dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, memberikan hidup. Bicara tentang memberikan hidup bukan terbatas pada saat kita ibadah di gereja. Bicara tentang memberikan hidup, berbicara tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya setiap hari. Dalam kehidupan kita setiap hari, Senin sampai Minggu, 1 kali 24 jam. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, Roma 12 ayat pertama mengajarkan hal itu. Ibadahmu yang sejati bukan hanya terbatas pada persembahan, ritual semata, tetapi juga nampak dalam hidupmu.
yang taat kepada apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 1 ini mengajarkan kepada kita ibadah sejati bukan hanya soal ritual, tetapi tentang memberikan hidup kita secara utuh kepada Allah. Ibadah bukan hanya dimengerti datang ke gereja. Ya, memang penting datang ke gereja, tetapi itu bukan definisi yang mutlak dari ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar mengikuti berbagai ibadah kategori lainnya, tetapi juga ibadah itu adalah apa? Dalam hidup saudara dan saya, hidup kita itu kita berikan kepada Tuhan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Ya, dalam seluruh kehidupan kita, dalam semua bidang kehidupan kita, kita berikan itu sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Bukan hanya waktu ke gereja saja kita ibadah. Jangan keliru, saudara. Ada banyak orang Kristen yang mengartikan ibadah itu adalah ketika saya pergi ke gereja. Memang betul, itu adalah ibadah. Tetapi ibadah tidak dibatasi waktu saudara dan saya pergi ke gereja atau mengikuti ritual ibadah kategori lainnya. Tidak. Dalam kehidupan kita setiap hari Senin sampai Minggu, 1 kali 24 jam, itu juga adalah sebuah ibadah. Semua bidang kehidupan kita itu juga adalah sebuah ibadah. Ya, itulah ibadah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Memberikan seluruh kehidupan kita setiap hari. Entah itu ketika saudara dan saya bekerja. Saudara, bekerja adalah ibadah kepada Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa bekerja itu bukan sebuah ibadah kepada Tuhan. Waktu kita bekerja, kita memahami bahwa saya bekerja ini adalah sebagai bentuk ibadah saya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya memahami bahwa bekerja itu adalah sebuah bentuk ibadah kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan bekerja dengan jujur. Saudara dan saya akan bekerja karena takut akan Tuhan, bukan karena takut dilihat oleh pimpinan, atasan, atau bos. Tidak. Saya bekerja karena saya takut akan Tuhan. Saya bekerja sungguh-sungguh. Saya bekerja segenap hati. Saya tidak menyalahkan kedudukan, jabatan yang saya peroleh dalam pekerjaan saya. Saya tidak akan mengambil hak yang bukan hak saya dengan menyalahgunakan kedudukan jabatan saya. Tidak. Kenapa? Saya bekerja. Pekerjaan yang saya lakukan ini adalah sebuah bentuk ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya bekerja, saudara bekerja, saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita pikir bekerja hanya mencari duit saja, memperkaya diri saja, sampai kita lupa bahwa bekerja itu adalah sebuah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya bekerja sungguh-sungguh. Saudara dan saya bekerja baik-baik. Saudara dan saya bekerja dengan disiplin. Saudara dan saya bekerja dengan jujur, ya, tidak korupsi, takut akan Tuhan. Ya, bagaimana kita belajar dari Yusuf? Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan ketika dia bekerja di rumah Potifar. Ya, sehingga Potifar menyaksikan sendiri bagaimana integritas Yusuf. Seorang yang takut akan Tuhan itu, dia bekerja semata-mata karena pekerjaan itu bagian dari ibadahnya kepada Tuhan. Ya, inilah seharusnya yang dilakukan oleh orang Kristen. Saya bekerja, pekerjaan saya itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Sehingga ketika saya bekerja, saya tidak main-main dalam bekerja. Saya disiplin, saya sungguh-sungguh, saya tidak akan korupsi. Saya akan menikmati apa yang menjadi bagian saya. Kenapa? Pekerjaan yang saya lakukan adalah sebagai bagian ibadah kepada Tuhan. Ya. Demikian pula ketika memilih pasangan hidup. Jangan pikir memilih pasangan hidup bukan bagian dari ibadah. Memilih pasangan hidup juga adalah sebuah ibadah. Itu sebabnya orang Kristen diajarkan untuk memilih pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena memilih pasangan hidup itu adalah ibadah. Ya. Menggumuli sungguh-sungguh, mencari petunjuk Tuhan, mencari hikmat Tuhan dalam memilih pasangan hidup. Bukan berdasarkan kegantengan, kecantikan, atau hal-hal yang sifatnya lahiriah. Bukan itu yang prioritas. Yang prioritas adalah apa maksud Tuhan. Apa kehendak Tuhan ketika saya memilih pasangan hidup. Ya, kalau kita memahami bahwa memilih pasangan hidup ini adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan, maka kita tidak akan main-main dalam memilih pasangan hidup.
Ya, kita tidak akan memilih pasangan hidup berdasarkan keinginan mata kita, berdasarkan hawa nafsu kita. Tidak. Kita akan memilih pasangan hidup dengan merendahkan hati, meminta petunjuk Tuhan. Kenapa? Memilih pasangan hidup adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita pahami, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Juga dalam menikah, jangan pikir menikah itu bukan bagian dari ibadah. Menikah itu juga adalah bagian daripada ibadah. Sangat disayangkan sekali saudara-saudara, banyak orang Kristen yang lebih fokus kepada pesta pernikahan daripada fokus bagaimana menjalani pernikahan yang seumur hidup itu. Ya, orang sibuk mempersiapkan pesta. Siapa yang diundang? Kalau perlu yang diundang orang-orang ternama. Jaga gengsi dong. Itu yang jadi fokus, bukan perjalanan pernikahan yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, tapi pestanya. Pesta adatnya dipersiapkan. Oh, kalau nggak pakai adat, apa kata orang? Sehingga sibuk mempersiapkan pesta pernikahan. Harus berdasarkan adat. Kalau tidak, malu kita. Tapi lupa untuk mempersiapkan dan memikirkan bagaimana perjalanan pernikahan seumur hidup itu nanti. Ya, pestanya dipersiapkan harus sesuai dengan adat istiadat. Kalau tidak, malu. Kalau tidak, gengsi dong. Fokus kepada pestanya saja, kepada persiapan adatnya bukan salah, tetapi bukan itu fokus utama menikah dalam kekristenan. Ya, saya sering kali menemukan bahwa ketika terjadi krisis keluarga, adat gak campur tangan tuh. Yang campur tangan siapa? Yang membimbing siapa? Gereja. Gereja. Tapi seringkali gereja diabaikan. Pesta dibuat meriah, tapi pemberkatan dibuat sekedar asal ajalah, yang penting ada. Tidak ada persiapan pranikah, konseling pranikah, diabaikan, dikompromikan. Padahal yang paling penting bukan pesta pernikahan, yang paling penting adalah perjalanan pernikahanmu itu. Karena dalam perjalanan pernikahanmu itu akan ada kerikil, akan ada goncangan, akan ada tantangan persoalan. Bagaimana kita mempersiapkan itu kalau kita tidak melibatkan Tuhan? Kalau fokus utama kita tidak terarah kepada Tuhan. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Setiap saudara yang sedang menggumuli pasangan hidup, yang sedang mempersiapkan pernikahan, tolong fokus memilih pasangan hidup. Menikah adalah ibadah kepada Tuhan. Sehingga yang perlu saudara persiapkan adalah, pilihlah pasangan hidup dengan sungguh-sungguh. Persiapkanlah dirimu untuk masuk pernikahan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dan kehendak Tuhan. Pesta itu nomor sekian. Yang terutama itu siapkan. Persiapkan dirimu. Cari tahu pimpinan Tuhan. Cari tahu apa yang menjadi petunjuk kehendak Tuhan dalam menjalani pernikahan. Pahami itu. Kenapa? Engkau memilih pasangan hidup, engkau menikah adalah bagian dari ibadahmu kepada Tuhan. Ya. Demikian pula dalam berumah tangga. Ada banyak orang menikah, berumah tangga. Kenapa? Gak enak. Kata orang, kok belum menikah? Kata orang, bujangan lapuk, perawan tua. Lalu ya udahlah, siapa yang mau supaya segera menikah, supaya segera berumah tangga. Gak enak kata orang. Bukan itu, saudara. Memilih pasangan hidup, menikah, berumah tangga adalah sebuah ibadah. Ya, ada orang yang membuat pesta pernikahan habis bermiliar-miliar, berujung dalam perceraian, berujung dalam kekerasan dalam rumah tangga, berujung suami pergi judi, istri ditinggalkan, anak ditelantarkan, pergi berjudi, main perempuan, habiskan uang gaji untuk kesenangan duniawi, hancur rumah tangga. Ya, kenapa? Karena tidak memahami bahwa menikah, berumah tangga itu adalah ibadah. Kalau kita memahami pernikahan, berumah tangga, berkeluarga adalah sebuah ibadah, maka sejak untuk memulai pernikahan, kita sudah menggumulinya sungguh-sungguh. Sangat disayangkan sekali saya menemukan ada banyak orang yang sibuk mempersiapkan untuk berumah tangga. Hanya soal-soal pesta, hanya soal-soal adat. Tak peduli apakah pasangan ini sudah siap berumah tangga atau belum.
Tak peduli apakah kedua calon yang akan masuk dalam rumah tangga itu sudah menggumuli sungguh-sungguh hidupnya dengan Tuhan atau belum, sudah percaya Yesus atau belum, sudah dilahirkan kembali atau belum, sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan atau belum, ataukah masih ada dosa yang belum diselesaikan. Ya, sebagian besar tidak peduli. Yang penting pestanya megah, yang penting adat dijalankan. Tapi soal apakah dua calon ini siap untuk masuk rumah tangga, matang dalam berumah tangga, sungguh-sungguh rohaninya dipersiapkan dalam rumah tangga, itu nomor sekian. Itu tidak terlalu penting. Maka dampaknya apa, saudara? Keluarga yang seharusnya tempat menikmati kebaikan Tuhan berubah menjadi neraka. Suami melakukan kekerasan terhadap istri, suami berselingkuh, istri berselingkuh, anak-anak terlibat narkoba karena tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Rumah tangga bukan menjadi tempat untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Rumah tangga menjadi seperti neraka. Ya, demikian pula mengasuh dan mendidik anak. Ini juga ibadah. Ada banyak orang tua Kristen yang mendidik anak cukup kasih HP saja, yang penting dia tenang. Ya, lalu hidup dengan dirinya sendiri. Ayah hidup dengan kesenangannya sendiri, ibu hidup dengan kesenangannya sendiri, abai di dalam mengasuh dan mendidik anak. Anak dimanjakan sedemikian rupa sehingga tumbuh bukan menjadi anak yang dewasa, anak yang matang, menjadikan anak yang otoriter, melawan orang tuanya. Kenapa? Orang tua tidak mengasuh dan mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mengasuh dan mendidik anak dianggap bukan bagian dari ibadah. Sekolah dan studi, ini juga adalah ibadah kepada Tuhan. Setiap saudara-saudara yang sekarang mungkin sedang sekolah atau sedang menempuh studi kuliah, itu adalah ibadah kepada Tuhan, sehingga engkau tidak main-main dalam sekolahmu, sehingga engkau tidak menyia-nyiakan studimu dengan terlibat dalam pergaulan-pergaulan yang buruk, dengan terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, ada banyak orang main-main dengan sekolahnya, dengan studinya, malah pacaran. Uang sekolah dipakai untuk pacaran. Ya, uang sekolah dipakai untuk beli narkoba. Rusak. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa sekolah, kuliah atau studi adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, remaja pemuda Kristen yang sekolah, kuliah, studi, pahamilah bahwa engkau sekolah, bahwa engkau kuliah, engkau studi, itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Sehingga engkau sungguh-sungguh sekolah, belajar sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh, studi sungguh-sungguh. Kenapa? Ini adalah bagian dari ibadahku kepada Tuhan. Demikian pula dengan bergaul. Ya, bergaul itu adalah juga bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ketika orang Kristen bergaul, pergaulannya itu adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia menjaga pergaulannya. Dia menjaga kekudusan pergaulannya. Kenapa? Pergaulan saya ini kudus. Pergaulan saya ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mudah ikut-ikutan pergaulan yang menyesatkan. Dia tidak mudah ikut-ikutan pergaulan yang merusak kehidupannya. Tidak. Dia jaga pergaulannya itu supaya tetap kudus. Kenapa? Dalam bergaul juga adalah bagian dari ibadahku kepada Tuhan. Demikian pula juga dalam hal bersosialisasi. Boleh bersosialisasi, tetapi dalam kehidupan bersosialisasi kita juga, ini adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Sehingga dalam bersosialisasi, kita tidak ikut arus yang melawan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Melainkan kita tetap berdiri sebagai terang dunia dan garam dunia ini. Kenapa? Kehidupan bersosialisasi saya adalah bagian dari ibadahku juga kepada Tuhan. Termasuk juga ketika menggunakan kemajuan teknologi seperti HP dan internet. Tidak akan menyalahgunakan itu semua untuk kepentingan dagingnya, untuk memuaskan keinginan mata. Tidak. Dipakai itu semua sebagai bagian dari ibadahku kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang sekarang terjebak dalam pinjol, dalam game online, habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia sedemikian. Kenapa? Karena HP, kemajuan teknologi internet hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsunya,
bukan lagi sebagai sebuah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Semua bidang kehidupan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Makan kita, tidur kita, menggunakan keuangan kita pun, kita lakukan itu sebagai bagian daripada ibadah kepada Tuhan. Sehingga setiap rupiah yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak pakai itu untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau yang memuaskan kedagingan kita. Tidak, kita gunakan setiap rupiah yang Tuhan kasih untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Bagian dari ibadahku kepada Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan berkat-berkat yang Tuhan kasih, muliakan Tuhan. Kenapa? Itu juga bagian dari ibadahku kepada Tuhan. Sehingga kita menggunakan keuangan kita dengan bijak memuliakan Tuhan. Termasuk juga dalam mengikuti perkembangan zaman. Ya, boleh mengikuti perkembangan zaman, oh boleh, tetapi jangan lupa bahwa waktu kita mengikuti perkembangan zaman, kita lakukan itu dalam ibadah kepada Tuhan. Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang melawan kebenaran firman Tuhan, kita tidak ikut-ikutan. Kenapa? Ketika saya mengikuti perkembangan zaman, kemajuan teknologi, saya lakukan itu sebagai bagian dari ibadah saya kepada Tuhan. Dan sebagainya. Dan dalam bidang kehidupan kita yang lain. Saudara, beribadah kepada Tuhan tidak hanya nampak di dalam kehidupan pribadi kita saja, ya, tetapi juga nampak dalam kehidupan keluarga kita, nampak dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat di hadapan Tuhan dan umat Israel, Yosua dengan tegas menyatakan bahwa dia dan keluarganya, lihat, bukan hanya dirinya saja yang beribadah kepada Tuhan, tetapi juga Yosua mengajak keluarganya, membawa keluarganya untuk ibadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 15. Jadi ibadah kepada Tuhan bukan hanya soal pribadi, tapi juga ada hubungannya dengan keluarga. Keluarga juga adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ya, ini dilakukan oleh Yosua. Dan apa yang dilakukan oleh Yosua ini juga, saudara, diikuti oleh seluruh umat Israel. Mereka juga berkomitmen, keluarga mereka beribadah kepada Tuhan. Ayat 18, 21, dan 24. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan bagian firman Tuhan ini, kita dapat melihat beberapa pokok penting tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, kita melihat dasar dari keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ayat 2-13 dan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Mengapa Yosua bersama dengan seluruh umat Israel dan juga dengan keluarga mereka semua masing-masing mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan? Apa dasarnya yang membuat Yosua dan umat Israel berkomitmen bahwa mereka bersama dengan keluarga mereka akan beribadah kepada Tuhan? Apa dasarnya? Pertama, karena kasih karunia Tuhan yang berkenan memilih mereka untuk menjadi umatnya yang beribadah kepadanya. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Inilah yang menjadi dasar mengapa Yosua bersama dengan semua umat Israel dan keluarga mereka membuat sebuah komitmen di hadapan Tuhan bahwa mereka bersama dengan keluarga akan beribadah kepada Tuhan. Dasarnya adalah karena Allah berdasarkan kasih karunia-Nya telah berkenan memilih mereka untuk menjadi umatnya yang beribadah kepadanya. Ayat 2 sampai 4. Saudara, Allah telah memilih Abraham bapa leluhur mereka dan membawanya keluar dari kehidupan yang beribadah kepada Allah lain dan memberikan kepadanya keturunan yang banyak serta tanah Kanaan yang kelak ditinggali oleh keturunannya. Itulah umat Israel. Anugerah Tuhan telah membawa Abraham keluar dari ibadah kepada Allah lain menjadi ibadah hanya kepada Allah. Di sini kita melihat bahwa dasar daripada Yosua dan umat Israel beribadah kepada Tuhan adalah karena anugerah Tuhan yang telah memilih mereka menjadi umat pilihannya yang beribadah kepada Allah. Artinya, tanpa anugerah Allah,
yang memilih dan menetapkan mereka sebagai umat pilihannya, mustahil mereka bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua, saudara, karena mereka telah mengalami karya penebusan, penyelamatan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberikan kepada mereka tanah Kanaan yang sangat subur untuk menjadi tempat tinggal mereka. Ayat 5-13 dan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini yang menjadi dasar keluarga mereka beribadah kepada Tuhan. Oleh karena mereka sudah mengalami karya penebusan Tuhan. Oleh karena mereka telah menerima banyak kebaikan berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka mengambil komitmen untuk mereka dan keluarga mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Allah sudah memilih mereka dari sekian banyak bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua, Allah sudah menyatakan karya penyelamatan penebusannya dan memberikan mereka berkat yang berkelimpahan. Itulah tanah Kanaan yang subur, kota-kota yang berkubu yang tidak mereka dirikan, yang tidak mereka kerjakan. Bukan karena kuat dan gagah mereka, kayak kata teks tadi firman Tuhan, tetapi karena aku. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena panahmu, tetapi karena aku. Ini bicara tentang kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat sebuah kebenaran penting, yaitu keluarga yang beribadah kepada Tuhan adalah keluarga yang telah mengalami anugerah Tuhan yang memilih dan menetapkan keluarga untuk mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Tanpa anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka mustahil keluarga dapat beribadah kepada Tuhan. Hanya keluarga yang telah mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus sajalah yang bisa beribadah kepada Tuhan. Tanpa iman atau tanpa percaya kepada Yesus Kristus, maka mustahil keluarga bisa beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara, biarlah keluarga kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mari kita dan keluarga kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa keluarga kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itu, mari bawa keluarga kita untuk percaya kepada Yesus. Mari setiap suami, istri, dan anak-anak percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan keluarga kita dari dosa, kutuk dosa, ikatan dosa, melepaskan keluarga kita dari ibadah kepada Allah-Allah lain, dan membawa keluarga kita beribadah kepada Allah. Pastikan hari ini setiap kita dan keluarga kita percaya kepada Yesus Kristus. Jika ada yang belum, mari kita terus berdoa supaya anggota keluarga kita diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, wujud keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Seperti apa ibadah kepada Tuhan itu diwujud nyatakan di dalam keluarga kita? Atau seperti apa sih bentuk ibadah kepada Tuhan itu dinyatakan di dalam keluarga? Mari kita lihat. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ayat 14. Takutlah akan Tuhan. Ya. Inilah wujud bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Wujud bentuk ibadah keluarga kita kepada Tuhan. Apa itu? Keluarga takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan ini, saudara, bukan seperti takut hantu, takut binatang buas, ya, takut ketinggian dan sebagainya. Takut-takut yang seperti itu menjauhkan kita dari apa yang kita takutkan. Tetapi takut akan Tuhan bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menyadari dan mengakui kehadiran, kekudusan, kemuliaan, keagungan, kekuasaan Tuhan. Sehingga melahirkan sebuah sikap hormat kepada Tuhan. Melahirkan sebuah sikap ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Serta kehati-hatian di dalam menjalankan kehidupan ini. Supaya tidak melanggar perintah Tuhan. Bukan karena takut dihukum semata.
tetapi karena tidak mau melukai hati Tuhan yang sudah menyatakan anugerahnya, yang sudah melimpahkan kebaikannya kepada kita, dan yang telah dan selalu mengasihi kita. Itulah takut akan Tuhan. Saudara dan saya menyadari, mengakui kehadiran Tuhan. Kekudusan, kemuliaan, keagungan, kekuasaan Tuhan. Kesadaran ini melahirkan sebuah sikap hormat. Aku dan keluargaku tidak akan main-main dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Tuhan sudah menyatakan banyak kebaikan dan anugerahnya kepada keluargaku. Maka aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur oleh karena dosa. Tidak akan membuat keluargaku aku bawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi aku akan bawa keluargaku untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menyadari dan mengakui kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran dan kekuasaan Tuhan, sehingga melahirkan sikap dan tindakan untuk hidup dengan penuh rasa syukur. Hidup rendah hati, hidup setia kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan karena kita sadar siapa Dia. Dan juga kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan hati kita kepada Tuhan, membuat kita hidup lebih berhikmat, lebih berhati-hati, dan lebih tunduk kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Suami gak akan main-main dengan perempuan lain. Ya, ada satu yang mengatakan, sebelum menikah, buka mata lebar-lebar, kumulkan siapa pasangan hidupmu. Tetapi ketika sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Artinya apa? Waktu kita sudah dibentuk Tuhan dalam keluarga, suami tidak lagi melirik perempuan lain. Istri tidak lagi melirik laki-laki yang lain. Semua keluarga dikuduskan Tuhan. Keluarga dibawa untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian keluarga terhindar dari gaya hidup dunia yang sudah rusak dan cemar oleh karena dosa ini. Keluarga menjadi sebuah mercusuar yang memancarkan terang Kristus. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang hancur karena dosa dapat datang kepada Kristus, diselamatkan dan dipulihkan. Itulah keluarga Kristen. Ibadah keluarga Kristen diwujudkan dengan apa? Takut akan Tuhan. Mari bangun keluarga kita, keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, seperti apa bentuk ibadah kepada Tuhan yang dinyatakan dalam keluarga? Masih ayat 14, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, ibadah kepada Tuhan itu bukan terpaksa, melainkan sebuah tindakan kasih kepada Tuhan. Ya, makanya Alkitab mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan jiwa, dan akal budimu. Kalau kita bicara tentang kasih, maka kita melakukan bukan karena terpaksa, ya, bukan karena ada motivasi yang keliru, tidak. Tetapi semua kita lakukan sebagai tindakan kasih kepada Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan adalah keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga dia beribadah kepada Tuhan bukan terpaksa. Menjalani kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan bukan terpaksa. Tapi dengan penuh kasih, tulus, ikhlas, dan setia. Ketika ibadah keluarga merupakan sebuah tindakan kasih kepada Tuhan, maka keluarga kita akan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Bukan terpaksa. Ya, bukan karena paksaan. Atau karena motivasi yang keliru. Melainkan dengan tulus ikhlas dan dilakukan dengan penuh kasih, kesetiaan, pengabdian kepada Tuhan. Inilah ibadah keluarga. Wujudnya apa? Ibadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Karena kasih kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita dan keluarga kita. Yang ketiga, saudara, seperti apa bentuk ibadah keluarga itu kepada Tuhan? Di dalam ayat 14, itulah menjauhkan diri dari ibadah kepada Allah lain dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Ayat 14,
jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Perhatikan kata jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Jauhkan Allah-Allah asing dalam keluargamu. Ibadah hanya kepada Tuhan. Ya, itu artinya apa? Keluarga kita membuang segala bentuk kepercayaan kepada Allah lain. Warisan nenek moyang yang belum percaya kepada Kristus. Keluarga kita membenci, tidak lagi terlibat dengan segala bentuk kepercayaan atau penyembahan atau ibadah kepada Allah lain. Kita buang itu semua. Kita benci itu semua. Kita jauhkan itu semua. Nah, menjauhkan keluarga kita dari segala bentuk kepercayaan, penyembahan, dan ibadah kepada Allah lain, ini bagian dari ibadah kepada Tuhan. Ya, jadi keluarga kita itu bersih dari segala macam kepercayaan kepada Allah lain yang mungkin diwariskan dari nenek moyang kita. Ya, kita jauhkan itu semua, kita buang itu semua. Kita hanya beribadah kepada Tuhan saja. Nah, saudara, inilah 3 bentuk atau 3 wujud ibadah keluarga kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan bukan hanya kita pahami dalam bentuk persembahan dan ritual saja. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pergi ke gereja, KRT, mengikuti persekutuan kaum ibu, kaum perempuan, kaum bapak, kaum laki-laki, mengikuti KKR, pemuritan, pendalaman Alkitab, atau kegiatan-kegiatan ritual lainnya. Itu memang bagian dari ibadah. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar ritual. Tetapi juga yang terpenting adalah hidup takut akan Tuhan. Keluarga kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Keluarga kita membuang, membenci, serta tidak lagi terlibat dengan segala bentuk kepercayaan atau penyembahan atau ibadah kepada Allah-Allah lain selain hanya kepada Allah saja. Ya, inilah ibadah yang sejati, kata Roma 12 ayat 1. Ya, bukan hanya ritual, bukan hanya sekedar memberi persembahan, tetapi disertai hidup takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus dan ikhlas, kasih kepada Tuhan, dan menjauhkan diri. Tidak terlibat lagi dengan kepercayaan-kepercayaan, penyembahan-penyembahan, atau ibadah kepada Allah-Allah lain selain hanya kepada Kristus saja. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Yang diwujudkan bukan hanya dalam bentuk persembahan dan ritual saja. Mari kita bawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Entah itu kita memberikan persembahan, mengikuti kegiatan pergi ke gereja, kegiatan kategorial dalam gereja kita, dalam ibadah-ibadah ritual yang lainnya. Tetapi bukan hanya itu. Ya, kita bawa keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan yang diwujudkan dengan takut akan Tuhan. Yang diwujudkan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, disertai dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, serta membuang, membenci, menjauhi segala macam bentuk kepercayaan, penyembahan atau ibadah kepada Allah-Allah lain selain hanya kepada Allah saja. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini tentang keluarga yang beribadah kepada Allah. Sekali lagi, ibadah kepada Allah bukan hanya dalam bentuk persembahan, bukan hanya dalam bentuk ritual saja, tetapi juga nampak dalam seluruh kehidupan keluarga kita setiap hari. Tadi sudah saya jelaskan, dalam pekerja, sekolah, berumah tangga, dan sebagainya. Ibadah itu nampak dalam kehidupan keluarga setiap hari. Yang diwujudkan dalam bentuk apa? Itulah bentuk keluarga takut akan Tuhan. Keluarga beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Oleh karena keluarga kita sudah mengalami karya keselamatan dari Kristus. Oleh karena keluarga kita sudah menikmati anugerah besar dari Kristus. Maka sudah sewajarnya lah keluarga kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia, penuh kasih. Dan keluarga kita tidak lagi terlibat dengan berbagai macam praktek kepercayaan ibadah kepada Allah lain. Tidak lagi terlibat, tetapi membuang, memutuskan hubungan, membenci, menjauhi segala bentuk kepercayaan atau penyembahan atau ibadah kepada Allah-Allah lain selain hanya kepada Kristus saja. Marilah kita membangun keluarga kita
keluarga yang beribadah kepada Allah, sehingga keluarga kita, keluarga saudara dan saya tetap utuh, tetap tangguh di tengah berbagai krisis, di tengah berbagai macam pencobaan dunia ini. Adakah keluarga kita sedang dalam mengalami krisis? Tuhan, suamiku belum takut akan Tuhan. Tuhan, istriku belum takut akan Tuhan. Anak-anakku, Tuhan, belum percaya Yesus. Anak-anakku yang sudah menikah, Tuhan, rumah tangganya hancur, kacau balau. Oleh karena mereka memasuki rumah tangga, memasuki pernikahan, bukan sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan, tapi hanya sebuah kesibukan yang bersifat duniawi saja. Tuhan, hari ini mari kita berdoa. Tuhan, pulihkanlah keluargaku. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan keluarga kita. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Hanya Kristus yang bisa memulihkan rumah tangga kita. Mari kita datang kepada Kristus. Mohon pengampunan Kristus. Mohon Kristus hadir dalam hati dan keluarga kita. Dan saya percaya setiap keluarga yang percaya kepada Kristus pasti akan diselamatkan, pasti akan dipulihkan. Alkitab berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.